Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana lil Islam wa qarrana bil iman wa faddalana bil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin sidang jamaah yang berbahagia dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan paling utama terpaji pataraka syukur kita Allah taala sebab orang kamu kipemon napite Allah taala untuk hadir di masjid ini pasien dari sepanjang Isya di sebuah berjamaah. Dan insyaallah akan dilanjutkan dengan salat tarawih secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah menerima baik segenap ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini, sehingga kita mendapatkan ganjaran yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk para pengiman, salawat dan niyat wassalamu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami menjadi pertiruan kami nama leci dalam atau pemelinota dan berdoa pada Rabbi syafaatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendukung di surga Allah taala insyaallah. Hadirin sidang jamaah yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala Quran Nabi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Husmin amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ayat yang lain Allah menyebutkan mimma razaqnahum yunfikun. Hadirin sidang yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dimaksudkan Allah taala min amwalihim. Ambillah sebahagian harta dari mereka. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dengan itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Hadirin sidang jamaah yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perintah untuk mengeluarkan sebagian harta di dalam Al-Qur'an oleh Allah dan Rasul-Nya banyak diulang. Yang Baqarah, ciri orang bertakwa disebutkan salah satunya mimma razaqnahum yunfikun. Mengeluarkan sebagian rezeki yang Allah karuniakan kepadanya. Itu menjadi ciri orang yang bertakwa. Hadirin sidang jamaah yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena sedekah ini kata Allah Subhanahu wa taala, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, membersihkan harta kita. Bersihkan dari hal-hal yang sifatnya subhat, abu-abu. Kemudian wa tuzakkihim, juga membersihkan pelakunya, membersihkan jiwa kita, diri kita dari sifat-sifat yang tidak baik, sifat munafik dan lain sebagainya. Karena orang munafik itu berat sekali mereka untuk mengeluarkan sebagian harta. Banyak digambarkan di dalam Quran bagaimana orang-orang munafik itu berat mengeluarkan harta yang Allah titipkan kepadanya ketika Allah dan Rasulnya meminta. Nah, makanya Allah sebut orang bertakwa itu mimma razaqnahum yunfikun, mengeluarkan sebagian harta yang dia berikan, yang dia miliki, tidak semuanya juga. Nah, hadirin sidang jamaah yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata dumu ada." Hari kumati anak pun ada, qata amalu. Terputuslah segala amal illa min salati. Salah satu di antaranya adalah sedekah jariyah. Jadi terputuslah seluruh amal ibadah yang dilakukan oleh anak cucu Adam ketika ia mati, kecuali 3 hal. Salah satu di antara 3 hal di kata Nabi adalah sedekah jariyah. Itulah kenapa di dalam Al-Quran Allah gambarkan bahwa salah satu permintaan ahli neraka ketika ia sudah menyaksikan, melihat, mendengar kebenaran siksa neraka itu, dia sebutkan di dalam Al-Quran, "Fasaddaqa wa aku minas salihin." Bali suka cinampot kilino, fasaddaqa, maka saya akan bersedekah. Nah, hadirin sidang jamaah yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Maka sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebelum datang di hadapan kita, sebelum mata dan telinga kita menyaksikan di hari akhirat bahwa dalam neraka memang ada siksaan bagi mereka yang enggan mengeluarkan hartanya, ya sebaiknya waktu kita masih hidup sudah dikeluarkan. Makanya banyak sekali ayat yang menganjurkan untuk itu sebelum datang di masa itu, sebab orang-orang kafir itu mengingkari itu. Makanya salah satu permintaannya ketika ia sudah melihat dan mendengar sendiri siksa di dalam neraka itu, mereka minta dikembalikan ke dunia sejenak, lalu kemudian mereka ingin berderma, bersedekah dengan harta yang, karena di dalam Al-Quran digambarkan yang banyak membangkang di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah para pembesar-pembesar Quraisy yang notabene adalah mereka yang punya kekayaan, pada mega orang-orang sehingga mega budana, pokoknya sogi. Maka ketika diperlihatkan kepadanya azab neraka di hadapan oleh Allah Subhanahu wa taala, permintaannya salah satu permintaannya, oleh suka cinta kirino pasal dan saya akan berdarah. Tapi kan tidak ada lagi gunanya hadirin sidang jamaah yang berbahagia. Hadirin sidang jamaah yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mumpung engkau itu kirino, maka mari kita biasakan diri kita bersedekah, berzakat, atau berinfak di jalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada keluarga kita yang membutuhkan pertolongan kita, maka kita bantu dengan yang kita miliki. Sebab ya itulah yang akan menjadi penolong kita, sedekah jariah kita. Inilah waktu menjadi penolong patulung tato ini aku mati. Sehingga pada saat kita mati, ya selain masih dikirimkan pahala bersedekah dari anak cucu kita, engkau memang pahala tak boleh kirim dia. Jangan mati memang itu masih saya tahu kirim, walaupun itu tidak salah, tidak salah ya diri sedang jamaah yang berbahagia. Tapi sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mumpung kita masih hidup, maka gunakan harta yang kita miliki ini untuk bersedekah, berinfak, berzakat di jalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bulan Ramadan, ada satu kewajiban kita umat Islam, zakat fitri. Karena kita zakatul fitri. Dua tukang dengan zakat fitri. Tuhratal lisa'ili wa tu'matul masakin. Membersihkan orang yang berpuasa, wa tu'matul masakin, dan memberi makan kepada orang miskin. Itulah kenapa ulama kita ada perbedaan. Pada zakat fitri itu ada yang mengatakan apakah zakat fitrah itu boleh diserahkan kepada 8 asnaf berdasarkan Quran surat Taubah itu ataukah tidak? Maka ulama kita berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa zakat fitri itu, zakat fitrah itu khusus untuk fakir dan miskin saja, karena hadis Nabi itu matul masakin, memberi makan kepada orang miskin. Makanya harus dibagikan sebelum hari raya Idul Fitri. Hadirin sidang jamaah yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi zakat fitri itu menjadi wajib bagi kita. Diwajibkan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membersihkan orang yang berpuasa dan memberi makan orang yang miskin. Jadi membersihkan orang berpuasa artinya ya siapa tahu waktu kita puasa ada dosa-dosa yang kita lakukan, ada hal-hal kecil yang membuat puasa kita menjadi kurang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka zakat fitri itulah yang akan membersihkan dosa-dosa kecil yang kita lakukan pada saat berpuasa itu. Maka rugilah mereka yang tidak menunaikan zakat fitri. Tapi ya biasanya tidak ada orang yang tidak membayar zakat fitri, karena menurut para ulama kita itu adalah zakat jiwa, zakat nafs. Selain karena tadi zakat mal, zakat harta, maka zakat fitri itu disebut oleh para ulama kita sebagai zakat jiwa. Makanya bayi yang baru lahir pun itu sudah wajib zakat fitri. Ya kongka keluarga, engka anak-anak menjadi Quran malami, maka di akhir Ramadan dia harus dihitung untuk membayar zakat fitri di dalam keluarga itu. Karena zakat fitri itu adalah zakat jiwa. Hadirin sidang jamaah yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita menyadari pentingnya mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki di dunia ini selama kita hidup, karena dalam Al-Quran Allah gambarkan salah satu amalan yang ingin dilakukan oleh orang yang sudah mati dan berada di dalam neraka adalah ia minta kepada Allah Subhanahu wa taala ibadah cinakut bilino na pamelo masilekkan. Bahkan Nabi sebutkan
Ittaqun nar, jagalah dirimu dari api neraka walaupun hanya bersedekah dengan separuh biji kurma. Makanya kita jagai alemu oleh api neraka, namun masih kaki sepuluh biji karoma. Itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, sedekah berarti juga adalah satu amalan yang penting untuk kita terus biasakan pada diri kita supaya menghindarkan kita dari api neraka. Makanya kita ittaqun nar, jagalah, pelihara dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan bersedekah separuh biji kurma. Kita nabodoh ini mana kita berikum Allah Taala waramparan, kelebihan, harta, membiasakan diri untuk membantu sesama manusia, sesama muslim, terutama keluarga-keluarga dekat kita yang membutuhkan pertolongan kita. Mudah-mudahan bantuan sedekah itu menjadi wasilah jalan kita terhindar dari api neraka di yaumil qiyamah. Adallahu iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.